Ini fakta yang sering kamu percaya, tapi ternyata salah. Nomor 34, tahukah kamu sisi gelap bulan sebenarnya tidak benar-benar gelap? Kamu mungkin membayangkan bulan dengan sisi terang terkena matahari dan sisi lain selalu gelap. Tapi tidak, bulan itu terkunci secara gravitasi, jadi kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Karena bumi berputar dan mengelilingi matahari, sisi gelap bulan sebenarnya menerima sinar matahari sebanyak sisi yang terlihat. Kita menyebutnya sisi gelap karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami membuat pesawat luar angkasa dari luar angkasa hingga ke Deep Web nomor 33. Itu adalah tempat yang menakutkan, penuh dengan narkoba, senjata, pembunuh bayaran, serta gambar dan video yang benar-benar tidak seharusnya kamu lihat. Setidaknya itulah yang orang-orang ingin kamu percayai. Konten gelap dan ilegal yang dikenal sebagai dark web hanyalah sebagian kecil dari deep web secara keseluruhan. Jika itu bukan sarang kejahatan digital, lalu apa isinya? Kebanyakan berupa perpustakaan akademik, basis data, serta akun email dan pesan pribadi. Tidak terlalu keren dan menarik seperti yang dibayangkan tentang kejahatan siber di urutan ke-32. Semua orang pernah melewati fase Mesir kuno dan kami tahu itu benar karena telah melihat analitik video Mesir kami. Tapi banyak hal yang orang kira mereka tahu tentang orang Mesir ternyata tidak benar. Dimulai dari kutukan Raja Tut karena sebenarnya tidak pernah ada kutukan yang tertulis di makam Tutankhamun. Ini dikarang penulis awal abad ke-20 untuk membuat kisah perampokan makam Firaun lebih menarik bagi publik yang tertarik Egyptologi. Nomor 31, ada kebohongan lain tentang Mesir kuno yang hampir setua piramida, yaitu bahwa makam segitiga raksasa itu dibangun oleh budak. Ada banyak bukti bahwa para pekerja terampil dan pengrajin, kru-kru ini diberi makanan terbaik, tinggal di desa pekerja yang terorganisir, dan bahkan meninggalkan nama tim mereka di piramida. Dalam tanda seperti para pemabuk Minkare dan pengikut mahkota putih Khufu. Kami harap tak ada dari kalian yang perlu mendengarnya. Tapi piramida itu bukan dibangun oleh alien. Jika itu teori kalian, mungkin kalian perlu mengurangi maraton menonton saluran sejarah. Jangan tinggalkan dunia kuno dulu. Nomor 30. Pernahkah kalian merasa masa lalu lebih berkelas daripada zaman sekarang yang penuh TikTok dan kerusakan otak akibat AI? Mudah sekali mengidolakan marmer putih patung Yunani dan Romawi kuno yang tampak sederhana namun mendalam. Padahal itu sebenarnya kebohongan. Patung-patung ini awalnya tidak polos dan putih. Orang Yunani dan Romawi kuno justru gemar mengecatnya dengan warna mencolok. Patung-patung itu lebih mirip sesuatu yang akan kamu lihat di lantai pertunjukan kasino Vegas daripada barang antik berkelas seperti yang mungkin kamu bayangkan. Cat yang mencolok itu perlahan memudar seiring waktu karena patung-patung tersebut tetap bertahan. Saat kita berada di Roma kuno, tidak ada orang Romawi yang lebih terkenal atau lebih terkenal buruk daripada Julius Caesar nomor 29. Seperti yang kita semua tahu, Julius Caesar begitu populer sampai-sampai senat menikamnya sampai mati karena masalah yang ia timbulkan. Termasuk sahabat dekat dan orang kepercayaannya sendiri. Brutus dengan kata-kata terakhirnya yang terkenal, "Et tu Brute," artinya kamu juga Brutus. Sebenarnya dia tidak pernah mengatakannya. Jika Julius Caesar bicara saat diserang kelompok toga, mungkin ucapannya lebih merendahkan, seperti "kamu juga anakku?" Tapi kemungkinan besar dia berteriak karena ditusuk oleh sekelompok orang sekaligus. Dari toga ke garis-garis nomor 28 film lebah itu menipumu, mengejutkan kami tahu. Film animasi 2007 karya Jerry Seinfeld tentang lebah yang menuntut manusia dan menjalin hubungan tersirat dengan wanita manusia biasanya dianggap sebagai benteng kebenaran. Namun, film ini mengulang kesalahpahaman umum di awal. Menurut hukum penerbangan, lebah seharusnya tidak bisa terbang, padahal itu salah. Itu adalah kebohongan. Hal ini kemungkinan dipopulerkan oleh sebuah buku tahun 1930-an tentang pesawat bersayap tetap yang entah bagaimana bertahan hingga zaman modern. Siapa sangka Bumblebee dan pesawat tempur Perang Dunia II punya mekanisme terbang berbeda untuk nomor 27. Sebagian orang suka pedas, tapi yang tidak menyarankan menghindari biji cabai karena dianggap paling pedas. Padahal, biji cabai hanya mendapat reputasi buruk.
Dan bagian terpedas sebenarnya dari cabai adalah jaringan plasenta atau empulur, yaitu bagian yang menghubungkan biji dengan bagian lain dari cabai. Bagian ini yang paling pedas karena mengandung konsentrasi capsaicin tertinggi, yaitu zat aktif yang membuat cabai terasa pedas. Apa yang lebih pedas dari jaringan plasenta cabai? Matahari. Nomor 26 kamu tahu, bintang kuning yang menjadi pusat gravitasi tata surya kita? Sebenarnya warnanya bukan kuning. Matahari sebenarnya memancarkan seluruh spektrum cahaya tampak. Jadi kalau kamu melihatnya dari luar atmosfer kita, warnanya tampak putih murni. Di bumi, atmosfer menyebarkan cahaya biru dan ungu sehingga matahari tampak kuning. Jadi, beberapa fakta yang dianggap benar ternyata salah. Kamu pasti sangat tidak sadar jika tidak menyadarinya. Nomor 25 kelelawar sebenarnya tidak buta. Semua spesies kelelawar bermata fungsional, sekitar 70% mengandalkan ekolokasi untuk navigasi malam. Namun, kelelawar buah jadi pengecualian utama. Mereka memiliki penglihatan malam yang baik, jadi jika ada yang bilang kamu buta seperti kelelawar buah, itu sebenarnya pujian. Nomor 24, zaman kegelapan adalah masa yang cukup buruk, penuh dengan penyakit, kejahatan perang, dan tentu saja harapan hidup yang sangat rendah. Tapi itu adalah salah satu kebohongan sejarah yang populer, seperti yang pernah dikatakan Mark Twain, ada kebohongan, pembohong besar, dan ahli statistik. Anggapan orang tidak hidup lama di abad pertengahan adalah kesalahpahaman akibat perhitungan tingkat kematian bayi yang tinggi. Saat lahir, harapan hidupmu sekitar 30 tahun, tapi jika bertahan hingga 21 tahun, harapan hidupmu naik jadi 64 tahun. Meski tak setinggi standar sekarang, jelas usia 20-an belum dianggap tua. Namun, hal buruk yang menimpa orang bukan warisan masa lalu. Nomor 23, abad ke-20 membawa kita pada bencana nuklir Chernobyl yang mungkin telah menyebabkan hingga 60.000 korban jiwa jika kematian akibat kanker jangka panjang juga dihitung. Itu pengingat bahwa meski tenaga nuklir berpotensi memenuhi kebutuhan energi, risikonya sangat tinggi dibanding sumber lain. Namun, itu hanyalah kebohongan lain. Secara statistik, tenaga nuklir adalah salah satu metode pembangkit energi paling aman. Kematian akibat tenaga nuklir per satuan energi jauh lebih sedikit dibanding pembangkit listrik konvensional, bahkan setelah disesuaikan skala. Jadi, lain kali seseorang mengatakan kepada Anda bahwa tenaga nuklir terlalu berbahaya untuk diterapkan secara luas, ingatlah apa yang Anda dengar di sini. Nomor 23, ayo tambahkan permainan klasik di taman bermain. Adidas bukan singkatan, meski kata Braden begitu. Sepanjang hari, saya bermimpi tentang olahraga, atau sepanjang hari saya bermimpi tentang sepak bola, atau bahkan sepanjang hari saya bermimpi tentang seks. Kesalahpahaman umum ini disebut bakronim, yaitu istilah linguistik untuk akronim yang dibentuk dari kata yang awalnya bukan akronim. Adidas sebenarnya singkatan dari nama pendirinya, Adolf atau Adi Dassler. Namun, kita belum selesai dengan bakronim. Kesalahpahaman kecil ini bisa membuat hidupmu terasa seperti kebohongan. Nomor 20, 1 SOS, sinyal darurat untuk orang-orang yang hilang di laut, sebenarnya tidak berarti save our souls atau save our ship. Itu sebenarnya tidak memiliki arti apapun. 3 huruf itu dipilih karena tidak bisa disalahartikan dengan kode Morse lain. 3 titik, 3 garis, lalu 3 titik tanpa jeda. Kamu tidak hanya salah tentang save our souls, kamu juga salah tentang Wi-Fi nomor 20. Mungkin ada yang bilang itu singkatan dari wireless fidelity karena hi-fi berarti high fidelity. Namun, itu tidak benar. Kamu tertipu seperti dengan save our souls. Itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Nama itu diambil dari 10 pilihan hasil brainstorming untuk menggantikan istilah teknis Institute of Electrical and Electronics Engineers 80211B direct sequence yang sulit diucapkan. Bidang lain yang penuh dengan mitos berkat televisi dan film adalah kejahatan dan hukuman nomor 19. Jika membayangkan sindikat kejahatan internasional besar, pasti terlintas narkoba, senjata, dan penyelundupan manusia. Lalu, siapa yang menangkap para penjahat skala global ini? Agen pemberani Interpol yang menendang pantat dan menangkap nama di seluruh dunia? Sebenarnya tidak begitu.
Interpol bukan departemen pemberantas kejahatan seperti FBI. Tugas mereka memfasilitasi komunikasi antar layanan kepolisian internasional. Anda tidak akan melihat anggota Interpol mengeluarkan lencana dan memborgol di tempat kejadian perkara. Ini kebohongan soal kejahatan dan hukuman yang sering dipercaya dan bisa berakibat fatal. Nomor 18. Pernyataan bahwa harus menunggu 24 jam sebelum melapor orang hilang adalah kebohongan total. Itu hanya dibuat untuk drama acara televisi. Jika ada bukti kekerasan, segera laporkan ke pihak berwenang. Kriminolog sepakat 72 jam pertama sangat penting untuk menemukan orang hilang hidup-hidup. Jika Anda diam selama 24 jam pertama, peluang mendapatkan kembali teman atau orang tercinta dalam keadaan hidup hampir setengah hilang. Tapi bukan hanya soal kejahatan dan hukuman modern saja, media mencoba mencuci otak Anda. Di nomor 17, bayangkan Viking sebentar, pria Nordik besar, berjenggot, bawa kapak, helm bertanduk. Mari kita hentikan di situ. Helm Viking tidak pernah bertanduk, karena itu akan sangat tidak praktis. Dalam pertempuran, tanduk itu akan terus tersangkut pada sesuatu dan terlepas, yang dalam situasi pertempuran bisa dengan cepat membuat Anda terbunuh. Itu murni sihir film semata. Viking bukan satu-satunya kelompok yang dirugikan ketika pakaian mereka disalahartikan. Nomor 16, para peziarah yang menjajah Amerika Serikat sebenarnya tidak berpakaian serba hitam dan bertopi gesper besar, meski ilustrasi hari Thanksgiving sering menampilkan demikian. Kaum Puritan, pemukim selanjutnya, memilih pakaian serba hitam untuk menonjolkan kesederhanaan, dan gesper di topi hanya muncul pada gambar. Pada abad ke-19, mereka menjadi simbol keunikan, bukan gambaran nyata penampilan orang. Kadang rasanya, kebohongan di luar sana lebih banyak dari pasir Sahara, tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting. Sebagian besar gurun Sahara yang terkenal di dunia sebenarnya bukan pasir, melainkan batuan. Tapi itu tidak terdengar seindah yang dibayangkan. Ini pertanyaan untukmu. Apakah kamu lebih memilih mati kelaparan dan kehausan di gurun seperti Sahara atau tenggelam di lautan? Nomor 14. Coba bayangkan, tenggelam sejenak, panik, meronta-ronta, berteriak minta tolong sekuat tenaga. Mungkin seperti itulah kamu membayangkan tenggelam dan kamu salah. Hal menakutkan yang kebanyakan orang tidak tahu tentang tenggelam adalah bahwa itu terjadi secara diam-diam. Tubuh secara alami akan menutup mulut agar tidak kemasukan air. Ironisnya, banyak kematian akibat tenggelam tidak disadari hingga terlambat. Kamu bisa tenggelam tanpa suara di bawah ombak. Nomor 13, siapapun yang pernah ikut kursus dasar olahraga pasti tahu. Nyeri otot karena asam laktat bisa bertahan berhari-hari, namun itu tidak sepenuhnya benar. Asam laktat kembali normal 20-120 menit setelah olahraga selesai. Nyeri yang bertahan biasanya akibat mikrotrauma otot saat kamu belum terbiasa berolahraga. Karena itu, rasa sakit berkurang seiring bertambahnya pengalaman. Nomor 12, satu lagi kebohongan kecil tentang olahraga adalah soal pentingnya peregangan. Kamu tetap harus melakukan peregangan untuk menghindari cedera, tapi sebenarnya adalah mitos bahwa peregangan akan berpengaruh pada nyeri otot yang muncul setelah berolahraga. DOMS adalah istilah resmi untuk pegal dan nyeri yang muncul sehari setelah latihan intens. Walau pegal dan nyeri, tetap berolahraga dan hidup sehat sangat berharga untuk menunda akhir yang tak terelakkan. Nomor 11, jika kamu dikremasi, sebenarnya kamu tidak berubah jadi abu, atau setidaknya bukan abu yang dibawa keluargamu dalam guci. Setelah kamu dikremasi, abu yang sebenarnya akan jatuh melalui jeruji di bawah, dan yang tersisa hanyalah tulangmu. Pada tahap ini, tulangmu yang telah terbakar akan dimasukkan ke dalam kremulator. Sebuah alat seperti blender industri yang sangat kuat yang akan menggiling tulang-tulang itu menjadi debu. Debu tulang yang sudah digiling disebut cremines, inilah yang masuk ke guci abumu, bukan abumu sendiri. Itu fakta menarik yang bisa kamu ceritakan ke nenek saat kamu melihat guci berisi cremines kakek waktu berkunjung. Namun, kremasi bukan satu-satunya informasi keliru tentang pembakaran tubuh manusia yang beredar di luar sana. Nomor 10, salah satu gambaran paling abadi dari pengadilan penyihir Salem adalah wanita-wanita tak bersalah dibakar di tiang setelah dituduh sihir. Tapi sebenarnya ini tidak pernah terjadi, meskipun mereka memang membunuh banyak wanita tak bersalah karena tuduhan sihir palsu. Namun tidak ada satupun dari orang-orang yang dieksekusi dalam histeria massal ini yang benar-benar dibakar.
19 orang dieksekusi dengan cara digantung, dan sekitar 5 orang meninggal saat berada di penjara. Salah satu tertuduh penyihir yang sangat malang bernama Giles Corey perlahan-lahan dihancurkan dengan cara ditindih batu-batu di tubuhnya. Kata terakhir yang dilaporkan darinya, tambah bebannya. Jika orang yang kamu cintai dieksekusi sebagai penyihir, itu pasti sangat berat secara emosional. Nomor 9. 5 tahap kesedihan. Penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan sudah dikenal luas. Kamu mungkin juga akan merasakannya dalam urutan itu. Namun, anggapan bahwa 5 tahap itu adalah pendekatan ilmiah atau bisa digeneralisasi terhadap kesedihan tidak benar, meski sudah menjadi klise populer. Kesedihan adalah pengalaman yang sangat pribadi, dan kemungkinan besar tidak ada 2 orang yang akan mengalaminya dengan cara yang persis sama. Oh, maaf. Apakah kamu kesulitan mendengarnya? Kami bisa bantu dengan angka itu. 8. Ada kotoran di telingamu, sebaiknya bersihkan dengan Q-tip. Kita semua pernah melakukannya saat kecil, kan? Sebenarnya kita tidak perlu melakukannya, karena Q-tip di telinga tidak bermanfaat secara medis. Sebenarnya, itu bisa menimbulkan risiko medis serius, seperti kerusakan telinga jika dimasukkan terlalu dalam. Jadi, hindari memasukkan benda kecil ke telinga. Kamu berhak membela diri, tapi pastikan saat kamu membela diri, kamu tidak menggunakan senapan serbu klasik Armalite Rifle 15 untuk melakukannya. Nomor 7, nama lengkap Armalite Rifle. 15 adalah Armalite Rifle, sebagai penghormatan pada penciptanya. Sekarang kamu tak perlu lagi menyebut Assault Rifle 15 atau Automatic Rifle 15 yang bikin teman-teman penggemar senjatamu kesal. Mungkin semua pembahasan soal senapan, pembakaran, dan cotton bud membuatmu terpikir soal kematian dan alam baka. Nomor 6. Sebagai Kristen atau Yahudi, kamu mungkin merasa perlu menebus dosa Adam dan Hawa. Memakan apel di Taman Eden. Meskipun sebenarnya ide bahwa itu adalah apel baru muncul belakangan. Dalam kitab Kejadian asli yang diakui dalam agama Kristen dan Yahudi, Adam dan Hawa diusir dari taman karena memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan. Tapi sebenarnya tidak pernah disebutkan bahwa buah itu adalah apel atau jenis buah tertentu lainnya. Namun, agama-agama ini bukan satu-satunya yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Nomor 5. Apa pendapatmu soal fatwa jika hanya mengetahuinya dari berita? Kamu mungkin mengira itu permintaan pembunuhan dari umat muslim, tapi itu penyederhanaan berlebihan dari makna aslinya. Fatwa adalah pendapat keagamaan yang tidak mengikat, sebuah interpretasi hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang ulama. Karena fatwa itu sendiri sebenarnya tidak bersifat universal. Seringkali, kamu akan melihat fatwa yang saling bertentangan, dan umat muslim tidak bisa mengikuti semuanya. Ide bahwa fatwa, seperti poster buronan hidup mati di era Wild West, sepenuhnya berasal dari Ayatullah Khomeini di Iran. Mengeluarkan fatwa bahwa Salman Rushdie layak dibunuh karena isi novel The Satanic Verses. Bisa jadi itu bukan satu-satunya istilah Arab yang definisinya kamu salah. Nomor 4. Kamu mungkin tahu jihad artinya perang suci, tapi maknanya lebih kompleks. Jihad lebih tepat diartikan sebagai perjuangan, baik pribadi, spiritual, maupun internal. Jihad yang lebih spesifik dengan pedang atau jihad kecil adalah satu-satunya bentuk dari istilah tersebut yang berarti konflik militer secara harfiah. Mungkin kamu lebih condong ke nuansa timur seperti Buddhisme. Mungkin nomor 3, siapa yang tidak bisa mencintai Buddha? Pria botak ceria dengan perut bulat besar yang bisa diusap untuk keberuntungan itu? Mengusap perut patung Yesus tidak memberi hadiah khusus, kecuali mungkin mendapat tatapan aneh dari pastor. Tapi ini bukan Buddha, dalam arti Siddhartha Gautama, pria yang menemukan pencerahan saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Pria ceria itu sebenarnya adalah pahlawan rakyat Buddha Tiongkok yang bernama Budai, yang jelas tidak memiliki sikap yang sama dengan Siddhartha Gautama terhadap puasa dan yoga. Jika kamu terus duduk di bawah pohon dan bermeditasi, kemungkinan besar akan jatuh sakit. Nomor 2, flu tidak disebabkan oleh kedinginan, tapi kita tahu vitamin C dapat membantu pemulihan. Konsumsilah jeruk, jus jeruk, atau suplemen vitamin. Tapi itu hanyalah salah satu dari kebohongan lainnya, meskipun kita semua sudah sering mendengarnya. Vitamin C tidak akan membantumu mempercepat penyembuhan flu. Sementara mengonsumsi vitamin C dalam pola makanmu
bersama dengan vitamin dan mineral penting lainnya, akan membantu memperkuat kesehatan dan sistem imunmu seiring waktu. Jika memang ada cara curang untuk bisa cepat sembuh dari flu, pasti kita semua sudah melakukannya karena flu itu menyebalkan. Kamu tahu, siapa sih yang tidak terganggu oleh flu? Biarawan gila Grigori Rasputin, nomor 1 Rasputin, adalah orang yang menyeramkan dan dia jelas-jelas berusaha mendekati istri Tsar. Dia menimbulkan kehebohan besar hingga konspirator kerajaan mengundangnya makan malam dan memberinya kue serta anggur beracun. Tapi itu tidak mempan. Dia kemudian ditembak dan entah bagaimana masih selamat dan akhirnya tenggelam setelah dikejar ke sebuah perairan terdekat. Rasputin hampir tidak bisa dibunuh dan itu pasti karena kekuatan mistis atas hidup dan mati yang tampaknya dia miliki. Tapi semua itu hanyalah kebohongan. Autopsi menunjukkan para konspirator hanya menembak Rasputin dan itu membunuhnya seperti orang lain. Kisah legendaris kematian Rasputin yang gila berasal dari memoar salah satu pembunuhnya, Pangeran Felix Yusupov, yang punya banyak alasan membesar-besarkan cerita itu agar lebih menarik dan laku dijual. Toh, kapan kebenaran menghalangi cerita bagus? Mau mengejek teman yang mudah tertipu? Lihat fakta-fakta yang kamu kira benar tapi ternyata salah, atau tonton ini saja.